Bab 224. Sayang, tidak ada makan malam untuk kita. Mari kita mulai. Chuck Cannon mengangkat Yvette Jordan dan berjalan ke sofa. Yvette gugup dan jantungnya mulai berdebar. Dia telah mempersiapkan ini selama lebih dari 10 tahun. Hari ini, dia akan memberikannya kepada Chuck. Hubby, saya tidak tahu banyak, tapi saya menemukan beberapa informasi online. Tolong jangan menilai saya mencoba yang terbaik. Kata Yvette dengan suara rendah. Dia tidak mahir dalam hal ini. Sahabatnya, Susan San, adalah orang yang memberitahunya tentang hal itu terakhir kali. Dia terkejut saat itu. Chuck memikirkan cara lain untuk mendidiknya. Dengan karakternya, dia pasti belum pernah melihat film seperti itu sebelumnya. Lupakan. Dia memang mengatakan bahwa dia telah melakukan penelitiannya sendiri. Sayang, aku akan mencari film untuk ditonton. Kata Chuck. Dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang itu. Ketika mereka masih muda, Yvette bersumpah untuk mengubah nasibnya. Oleh karena itu, dia selalu fokus pada studinya ketika dia di sekolah dan tidak membuang waktu untuk hal lain. Dia tidak pernah terkena semua hal ini. Film? Bukankah itu mengalihkan perhatian kita? Yvette tidak tahu apa yang dipikirkan Chuck. Dia pikir Chuck ingin menonton film biasa. Chuck meletakkannya di sofa dan duduk di sampingnya. Dia meraih tangannya dan tersenyum kecil. Istrinya terlalu polos. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mengecewakannya. Hubby, kamu harus berbaring. Yvette menenangkan dirinya. Dia telah tidur di sampingnya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang perlu malu. Tentu saja, Chuck akan melakukan apa yang dia katakan. Tapi, ding, ding. Ponsel Yvette tiba-tiba berdering. Dia tersentak dari kegugupannya. Dia melihat ponselnya dan tidak ingin menjawabnya. Hari ini adalah hari yang besar. Hubby, aku tidak akan menjawab telepon. Dia menggelengkan kepalanya. Chuck tersenyum. Dia biasanya akan mengangkat telepon di tengah malam demi perusahaan. Namun, sepertinya dia akhirnya siap malam ini. Telepon berdering lagi. Chuck terkejut. Apakah seseorang mencari Yvette tentang keadaan darurat? Lagi pula, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk menjawab panggilan. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Sayang, kamu harus menjawab telepon dulu. Kata Chuck. Oke, Hubby, tunggu sebentar. Aku akan menjawab telepon. Yvette berjalan ke tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Dia melihat bahwa telepon itu dari teman baiknya dari Central City, Susan San. Dia bingung. Dia dengan cepat menjawab telepon. Chuck menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tidak perlu gugup dengan istrimu sendiri. Dia mengatakan pada dirinya sendiri. Chuck menghibur dirinya sendiri. Namun, Yvette kembali dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Hubby, maafkan aku. Perusahaan Susan dalam masalah. Dia memiliki banyak hutang dan sekarang dia di terminal bus. Aku akan menjemputnya sekarang. Apa? Mata Chuck melebar. Yvette tidak punya pilihan. Susan menangis di telepon. Dia mengatakan bahwa dia telah menyinggung seseorang. Perusahaannya bangkrut dan dia masih berhutang jutaan dolar. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di sini. Yvette sangat berterima kasih atas keramahan Susan di Central City, jadi dia tidak bisa menolak. Dia berjalan ke arah Chuck dan menciumnya. Hubby, maafkan aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut. Aku harus menjemputnya. Sesuatu mungkin terjadi padanya. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Chuck benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi? Apa yang bisa dia lakukan jika Yvette terus meminta maaf padanya seperti itu? Dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Tidak apa-apa. Pergi, dan hati-hati. Terima kasih, suamiku. Aku pergi sekarang. Yvette menghela napas lega dan keluar, kunci mobil di tangannya. Chuck siap beraksi, tapi itu tidak terjadi malam ini. Dia menghela nafas. Dia mungkin harus mandi. Chuck mandi air dingin. Dia berbaring di sofa dan tertidur. Dia lelah. Setelah menghabiskan sepanjang hari dengan Willa Logan, Chuck bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia sudah pulang. Dia mendengar seseorang mandi di kamarnya dan dia mendorong pintu terbuka. Dia segera dikelilingi oleh aroma yang kuat, dan ruangan itu ditutupi oleh uap air. Ada sosok seksi di ruangan itu. Tiba-tiba, dia terbangun. Chuck menampar wajahnya sendiri. Apa yang dia pikirkan? Dia menghela nafas. Apakah dia menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Bibi Logan hari ini? Bagaimana jika itu masalahnya? Dia seharusnya tidak memikirkan semua ini lagi. Chuck menggelengkan kepalanya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dia melihat waktu dan melihat bahwa itu sekitar pukul 4 pagi.
Dia ingin pergi ke toilet. Dia berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Ketika dia mendengar suara di dalam, Chuck tersenyum. Yvette, apakah kamu di dalam? Hehe. Chuck membuka pintu perlahan, tidak terlalu memikirkannya. Dia mengulurkan tangannya ke arah sosok di dalam kamar mandi dan mulai menyentuhnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa dada Yvette terasa lebih kecil? Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia gemetar. Dia sangat terkejut sehingga dia segera melepaskan tangannya dan melangkah mundur. Dia menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan diri dan pergi ke toilet. Dia berjalan melewati pintu tertutup Yvette. Susan pasti tidur di kamar bersama Yvette. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Itu adalah kesalahpahaman barusan. Mudah-mudahan dia tidak akan memberitahu Yvette. Jika Yvette tahu apa yang telah terjadi, dia akan tamat. Dia melempar dan menyalakan sofa. Dia mendapatkan semua godaan ini dari kiri dan kanan. Yvette, Susan, itu bukan salahnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto telanjang Lara Jean di WeChat. Dia tiba-tiba punya ide sesat. Jika dia menelepon Lara sekarang, dia mungkin akan bersedia untuk keluar, tapi... Setelah melihat foto-foto itu sebentar, dia meletakkan ponselnya dan pergi tidur. Suamiku, sudah waktunya untuk sarapan. Yvette memanggil dengan suara rendah. Chuck membuka matanya dengan linglung dan menyadari bahwa hari sudah pagi. Apa yang sedang terjadi? Dia tidur terlalu larut tadi malam, dan tidak bisa bangun. Dia mengangguk dan pergi untuk menyikat giginya. Yvette berbisik kepadanya bahwa Susan akan tinggal selama beberapa hari. Chuck melirik Susan, yang sedang sarapan. Dia menghela nafas lega. Sepertinya dia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Akan lebih baik jika dia bisa berpura-pura melupakannya. Susan berbalik untuk menatapnya. Dia merasa bersalah dan segera pergi untuk menyikat gigi. Setelah mereka bertiga selesai sarapan, Yvette bertanya apakah dia ingin pergi ke perusahaan. Dia menggelengkan kepalanya. Dia masih harus menemani Bibi Logan hari ini, jadi dia tidak bisa pergi. Chuck mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ya, aku akan pergi ke perusahaan. Susan, tolong istirahatlah dengan baik. Semuanya akan baik-baik saja. Kata Yvette, mencoba menghiburnya. Susan mengangguk. Setelah Yvette pergi, Chuck juga bergegas keluar. Tidak pantas baginya untuk berduaan dengannya. Itu sangat canggung. Chuck berjalan ke pintu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Susan tiba-tiba berkata. Bab 225. Chuck Cannon merasa malu. Apa yang bisa dia katakan? Haruskah dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki sosok yang baik? Bagaimanapun, dia membuat kesalahan tadi malam. Susan San berhak marah. Dia tidak bersalah. Itu memang salahnya. Tadi malam, dia meraih Susan ketika dia dalam suasana hati yang buruk. Dia beruntung dia tidak menamparnya tadi malam. Maaf. Kukira kau Yvette. Maaf. Chuck meminta maaf. Suasana menjadi sangat canggung. Susan meliriknya diam-diam. Chuck merasa malu. Kenapa aku tidak memberimu kompensasi? Dia meraihnya beberapa kali dan bahkan menciumnya. Dia harus memberi kompensasi padanya, kan? Bagaimanapun, mereka adalah orang asing. Dia mungkin telah menimbulkan trauma padanya. Chuck ingin dia merahasiakan kejadian itu. Dia tidak bisa membiarkan Yvette Jordan mengetahuinya. Kamu pikir aku ini siapa? Pelacur. Susan berdiri, menghabiskan susunya, dan diam-diam berjalan ke kamarnya. Dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Chuck berhenti. Dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai pelacur. Namun, Chuck menarik napas lega. Jika Susan ingin menyelesaikan masalah ini, dia pasti tidak bisa membantahnya. Sekarang, sepertinya dia akan melepaskannya begitu saja. Ini akan menjadi pertanda baik baginya. Chuck merasa lega ketika mendengar dia ambruk di tempat tidurnya. Dia sedang tidur. Dia berharap dia akan melupakan apa yang terjadi tadi malam. Sayangnya, Yvette bersikap sangat baik. Kami seharusnya memesan hotel untuk Susan. Dia tidak tahu berapa lama Yvette akan membiarkan Susan tinggal di sini. Chuck menghela nafas. Semalam seharusnya menjadi malam yang indah. Bagaimanapun, Yvette adalah orang yang mengambil inisiatif. Itu akan menjadi malam yang menyenangkan. Sayangnya, Susan telah merusak semuanya. Sayang sekali. Chuck membuka pintu dengan lembut dan melaju ke rumahnya sendiri. Dia mengajak Bibi Logan makan makanan enak. Karena dia sangat kaya, dia telah mencoba semua jenis makanan kelas atas sepanjang hidupnya. Dia ingin membawanya ke rumah pertanian sehingga dia bisa mencoba beberapa masakan lokal. Bibi Logan pasti akan menyukainya. Chuck naik ke atas untuk mencarinya. Pada saat yang sama,
Di lantai atas Hotel Luna, Karen Lee dan Betty sedang membicarakan sesuatu. Apakah Willa akan menerima tuan muda? Betty sedikit penasaran. Dia mengenal Willa Logan dan karakternya dengan sangat baik. Aku tidak yakin tentang itu. Karen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sehari sebelum kemarin, dia tidak pergi ke bandara untuk menyambut Willa. Dia harus tahu apa artinya itu. Willa adalah orang yang baik. Dia mungkin hanya memperlakukan Chucky sebagai junior, jika tidak, dia akan pergi pada awalnya, jadi. Karen tak berdaya. Dia telah membantu Willa karena dia percaya wanita harus saling membantu. Dia juga ingin mendapatkan istri yang baik untuk Chuck. Jika mereka bisa saling mengenal seperti punggung tangan mereka. Namun, melihat kemajuan saat ini, sepertinya tidak ada hasil yang terlihat sama sekali. Tapi, apa yang harus dilakukan Willa jika tuan muda berinisiatif menidurinya? Tanya Betty. Karen melirik Betty dengan tatapan aneh. Betty merasa malu. Maksudku, meskipun Willa berusia 30 tahun, dia menjaga dirinya sendiri dengan baik. Penampilannya tidak jauh berbeda dari seorang gadis remaja. Tuan muda menyukai Vete, tetapi Vete 5 atau 6 tahun lebih tua darinya, kan? Jadi, tuan muda mungkin juga menyukai Willa. Hubungan seperti itu. Mungkin dia memiliki perasaan terhadap Willa, tapi dia tidak mengungkapkannya. Karen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan, tetapi saya tidak akan campur tangan jika Chucky tidur dengannya. Namun, itu jelas tidak tepat baginya untuk melakukannya. Jika orang lain melakukannya untuk Willa, dia pasti akan membunuh seluruh keluarganya. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika Chucky mengambil inisiatif untuk mengejarnya? Meski begitu, jika Chucky benar-benar melakukan itu, aku akan memberinya pelajaran untuk tidak menghormati wanita. Betty mengangguk, wajahnya kembali normal. Lalu, apakah Anda ingin saya membuat beberapa peluang untuk mereka? Tidak, jangan. Willa sangat cerdas dan jeli. Dia akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah jika kamu melakukan sesuatu tentang hal itu. Aku telah memintanya untuk datang ke sini agar dia dapat memikirkannya. Aku tidak berencana untuk memaksanya. Atau melakukan apapun padanya. Mereka harus perlahan-lahan memupuk hubungan. Karen tegas. Ya, tapi aku takut tuan muda akan memaksakan dirinya pada Willa. Jawab Betty. Bagaimanapun, segala sesuatu tentang Willa begitu sempurna. Penampilan, sosok, temperamen, dan karakternya sempurna. Pria mana yang tidak tergoda olehnya? Chuck mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pria normal manapun tidak akan melakukannya. Memaksanya. Jika dia punya nyali untuk melakukan itu maka aku. Karen mengerutkan kening, tapi segera menghela nafas. Ya, terserah takdir. Omong-omong, bagaimana investigasi Vete? Ada beberapa petunjuk, tapi ada yang benar-benar salah dengannya. Kata Betty hati-hati. Mata Karin melebar. Chuck naik ke atas. Dia mengetuk pintu dan Willa membukanya. Dia berpakaian santai. Dia sangat sopan, dan dia tidak suka memakai pakaian minim seperti itu. Tapi pakaian olahraganya yang longgar tidak bisa menutupi sosoknya yang menarik, terutama kakinya yang sempurna. Mencium aromanya, Chuck teringat mimpinya tadi malam. Dia bermimpi bahwa dia sedang mandi, tetapi dia tidak bisa memimpikan apa yang belum dia lihat. Oleh karena itu, uap telah menutupi penglihatannya dalam mimpi, dan dia hanya bisa mencium aroma di udara. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar. Ada apa, Chucky? Apa kamu tidak tidur nyenyak semalam? Willa tersenyum. Senyum di wajahnya selalu begitu menarik. Tidak. Chuck tidak lagi memikirkan mimpi semalam. Willa sangat mempercayainya sehingga dia tidak mengunci pintu saat dia tidur di malam hari. Bagaimana dia bisa memikirkannya seperti itu? Jika ibunya tahu tentang itu, dia pasti akan memukulinya sampai mati. Chuck menjadi tenang. Tetapi dia tidak tahu bahwa benih impulsif yang terkubur di dalam hatinya telah tumbuh setelah mimpi itu. Oke, ayo pergi. Aku siap. Chuck pamit ke kamar kecil. Willa tersenyum dan mengangguk. Saat dia pergi ke kamar kecil, dia berpikir, apakah Willa pergi ke kamar kecil di sini, atau yang ada di kamarnya? Sial, apa yang dia pikirkan? Chuck menampar wajahnya sendiri. Dia benar-benar harus berhenti memikirkan semua ini. Setelah pergi ke kamar kecil, Chuck dan Willa turun dan mengantarnya ke rumah pertanian. Namun, tanpa sepengetahuan Chuck, Zelda Maine mendengar pintu terbuka. Dia keluar dari rumah dan menghela nafas pelan. Apakah Chuck akan mengabaikannya setelah malam itu di kamar pribadi? Dia ingin menghubungi Chuck, tapi dia tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia kecewa jadi dia tanpa sadar berjalan ke perusahaannya. Namun, sepertinya ada yang salah dengan restorannya. Zelda gugup. Charlotte, kenapa kita ada di sini? Tempat ini mahal dan tidak ada yang bisa dilihat. Lara Jean mengerucutkan bibirnya dan mengeluh.
Dia mengamati rumah pertanian itu. Charlotte Yates sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Lara mendapat uang karena bisnis di toko milkshake akhir-akhir ini sangat bagus. Karena itu, dia mengajak Charlotte jalan-jalan. Charlotte mengatakan bahwa dia ingin melangkah lebih jauh, jadi mereka datang ke sini. Charlotte menghela nafas. Chuck tidak terlalu memperhatikannya setelah dia membiusnya. Dia benar-benar kecewa. Charlotte, apakah kamu memikirkan pembohong itu? Lara mengerucutkan bibirnya. Charlotte terus melihat ke atasnya. Bukankah tempat Chuck di lantai atas? Tidak. Charlotte menghela nafas. Tidak. Jangan berbohong padaku. Aku bisa membaca pikiranmu. Lara melengkungkan bibirnya dan sahut. Dia tidak jujur. Charlotte memikirkan sesuatu dan memandang Lara dengan serius. Apakah kamu benar-benar menyukai Chuck? Lara tersipu. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Dia menyukainya. Lara mulai menyadari bahwa Chuck tampan dan kaya, maka dia mulai menyukai Chuck. Namun, dia baru-baru ini mengiriminya pesan WhatsApp, tetapi dia mengabaikannya. Dia juga kecewa. Laras tidak berdaya. Chuck, kau pembohong. Sekarang aku dan sepupuku menyukaimu. Apa yang harus kita lakukan? Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Saya punya solusi, tetapi itu tergantung pada apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Kata Charlotte. Katakan saja. Lara pemalu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Charlotte membisikkan sesuatu di telinganya, dan dia tersipu. Oh Charlotte, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Chuck akan marah jika dia tahu. Tidak masalah. Apakah kamu ingin melakukannya? Charlotte berkata dengan serius. Lara menggigit bibirnya. Apa yang dikatakan Charlotte barusan membuatnya benar-benar malu. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba berhenti. Charlotte, lihat, bukankah itu mobil Chuck? Bab 226. Bibi Logan, kita sudah sampai. Aku menemukan tempat ini di internet. Cukup bagus di sini. Ulasannya bagus semua. Mereka punya segalanya, sumber air panas dan semuanya. Chuck Cannon menjelaskan padanya. Udara di sini terasa segar. Jika mereka bosan dengan kota, mereka bisa lebih sering datang ke sini. Willa Logan tersenyum. Chucky memiliki mata yang bagus. Dia telah menantikan ini sejak dia bangun. Dia bertanya-tanya kemana Chuck akan membawanya. Tempat ini memang indah, dan sangat indah. Willa sangat menyukainya. Dia memiliki resor liburan di Central City, tetapi pemandangan di sini lebih baik. Chuck memarkir mobilnya. Tidak buruk, kata Willa, dan mereka berdua turun dari mobil. Namun, sebuah Land Rover melaju ke arah mereka tepat saat mereka akan pergi ke rumah pertanian. Sopirnya adalah seorang wanita. Mungkin mobilnya terlalu besar, sehingga tidak sengaja menabrak mobil Chuck. Ada ledakan keras. Karena dia membawa Bibi Logan keluar, dia pasti tidak bisa mengendarai mobil sport. Dia hanya bisa mengendarai BMW. Hati Chuck sakit. Mobil siapa ini? Wanita cantik itu berteriak ketika dia keluar dari mobilnya. Chuck tidak punya pilihan. Ini milikku. Wanita cantik itu meliriknya dan ragu, kamu? Bagaimana kamu bisa membeli mobil yang begitu mahal? Ini BMW seri 7 terbaik di pasaran, harganya lebih dari $2 juta. Dia melihat Willa, yang bersama Chuck. Rupanya orang ini telah menemukan dirinya sebagai ibu gula. Chuck tanpa daya mengeluarkan kunci mobilnya dan berkata, ini milikku, kan? Ya, mungkin butuh sekitar $30.000 untuk memperbaiki benjolan kecil ini. Aku akan memberimu $50.000 sebagai kompensasi. Kamu bisa memperlakukannya sebagai permintaan maaf juga. Ambillah. Wanita cantik itu mengambil $50.000 dari mobilnya dan menyerahkannya kepadanya. Chuck terdiam. Dia tidak kekurangan uang, tetapi itu benar jika wanita itu melakukannya. Chuck mengambil uangnya. Wanita itu juga memberikan nomor teleponnya kepadanya, mengatakan bahwa dia dapat menghubunginya jika uangnya tidak cukup. Chuck menyimpan nomor teleponnya. Dia berpikir untuk menghubungi Charlotte Yates agar mobilnya diperbaiki setelah mengirim Bibi Logan kembali. Wanita itu memiliki sikap yang baik, jadi Chuck tidak terlalu peduli. Siapapun akan membuat kesalahan pada titik manapun dalam hidup mereka. Bibi Logan, tidak apa-apa. Ayo masuk. Chuck sedikit tidak sabar saat memikirkan sumber air panas. Dia belum pernah ke pemandian air panas sebelumnya. Kalau saja dia bisa melihat Willa dalam pakaian renang dan berenang bersamanya. Chuck ingin menampar wajahnya sendiri. Dia mulai memiliki pemikiran seperti itu lagi. Baik. Willa tersenyum dan mengikutinya masuk. Tapi wanita cantik dari tadi kembali lagi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu Chuck Cannon? Chuck berhenti. Apa yang terjadi? Bagaimana dia tahu namanya?
Willa menoleh untuk melihat wanita cantik di depannya. Dia seusia dengan Chuck. Apakah dia teman sekelasnya? Chuck terkejut. Semakin dia menatapnya, semakin dia terlihat akrab. Ketika dia di sekolah menengah, dia tidak tahu bagaimana merias wajah dan berdandan. Sekarang dia berhasil membuat dirinya terlihat sangat elegan. Wajahnya ditutupi riasan dan dia berpakaian sangat seksi. Chuck benar-benar tidak mengenalinya. Regine Johnson. Dia adalah gadis tercantik di kelasnya di sekolah menengah. Dia telah banyak berubah. Terakhir kali, Regine terlihat sangat polos. Bagaimana dia bisa berubah begitu banyak? Dia bahkan mengendarai Land Rover senilai beberapa juta dolar, dan dia mengenakan barang-barang mewah di sekujur tubuhnya. Regi? Seru Chuck. Ini benar-benar kamu. Lumayan. Kamu punya BMW seri 7. Kata Regine, melirik Willa. Bagaimana kamu berubah begitu banyak? Chuck terkejut. Dia tampak seksi dan kakinya yang besar dan indah benar-benar menawan. Dadanya juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia tampak luar biasa. Hehe, kamu menangkapku. Aku akan memberitahumu nanti. Aku sebenarnya dari keluarga kaya. Aku hanya berpura-pura ketika aku masih di sekolah. Kata Regina. Chuck tersenyum. Itu sangat mengesankan. Chuck benar-benar tidak menyadarinya saat mereka masih sekolah. Dia sangat biasa, tapi dia sangat karismatik. Gaun $10 bisa terlihat sangat mahal untuknya. Bagaimanapun, Regine berasal dari keluarga kaya, sama seperti dirinya. Tapi Regine sudah tahu tentang itu. Ya, aku akan memberitahumu. Bahkan, aku juga. Chuck tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia mengendarai BMW seri 7 senilai lebih dari 2 juta dolar. Dia juga berasal dari keluarga kaya. Kamu tidak perlu memberitahuku. Regine merasa malu. Dia tidak menyangka Chuck yang pemalu dan kutu buku telah menemukan dirinya sebagai wanita kaya. Apakah dia benar-benar perlu mengatakannya dengan lantang? Regine sedikit terkejut. Bukankah dia malu? Maksud kamu apa? Chuck terkejut. Saya mengerti. Regine melanjutkan. Chuck tidak berdaya. Apa yang Anda tahu? Dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia tidak tahu apa yang dia tahu. Chuck berencana mengajak Bibi Logan ke restoran untuk makan, lalu melihat-lihat pemandangan. Ngomong-ngomong, apakah kamu di sini untuk reuni kelas? Regina bertanya dengan rasa ingin tahu. Chuck tidak menghadiri reuni terakhir kali. Kenapa kamu datang kali ini? Apakah kamu di sini untuk memamerkan BMW MU? Chuck menggelengkan kepalanya. Tidak, kami di sini untuk bersantai. Kebetulan sekali. Tidakkah kamu ingin masuk dan bersenang-senang bersama? Bagaimanapun, kami adalah teman sekolah. Regine mengundangnya. Chuck tidak banyak bicara ketika mereka di sekolah, tetapi dia masih orang yang baik. Setidaknya dia tidak membencinya. Sekarang dia mengandalkan seorang wanita kaya. Ini juga pilihannya sendiri. Itu bisa dimengerti. Dia hanya bisa bersantai dan dia tidak perlu bekerja keras selama beberapa dekade mendatang. Chuck telah berpikir untuk bergabung dengan reuni berikutnya sejak dia pergi ke reuni kelas Yvette. Dia tidak keberatan bertemu teman sekelas lamanya, tapi sayangnya dia tidak bisa hari ini. Lagi pula, dia datang ke sini bersama Bibi Logan. Bagaimana dia bisa mengambil bagian dalam reuni sekolah? Aku tidak bisa melakukannya hari ini. Dia menggelengkan kepalanya. Ya, kenapa kamu tidak pergi dan menyapa teman sekelasmu? Kita sudah lama tidak bertemu. Setidaknya pergi dan sapa. Regina tersenyum. Chucky, kamu harus pergi, tidak apa-apa. Willa tersenyum. Akan menyenangkan bagi Chuck untuk bertemu dengan teman sekelas lamanya. Dia juga sering berkumpul dengan teman sekelas lamanya. Itu adalah kenangan yang baik untuk dimiliki. Chuck menggelengkan kepalanya. Lebih baik menemani Bibi Logan. Regine melihat bahwa Chuck tidak ingin pergi, jadi dia tidak memaksanya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Lain kali kalau begitu. Chuck tidak keberatan. Dia akan menghadiri reuni lain kali. Tapi kali ini, dia tidak bisa. Chuck dan Willa masuk. Regine tiba di tempat reuni. Banyak teman sekelas SMA-nya ada di sana. Dia menyapa mereka. Pengawas kelas mengetahui latar belakangnya yang kaya dan terus menyanjungnya. Regine, aku melihatmu menabrak mobil orang lain. Apa kamu baik-baik saja? Siswa lain juga khawatir. Bagaimanapun, orang kaya dan populer akan selalu menjadi pusat perhatian. Tidak apa-apa. Itu mobil Chuck. Kata Regina. Chuck. Nama itu terdengar familiar. Apakah dia pecundang yang duduk di sudut sepanjang waktu?
Ya, itu dia. Regine, aku tidak menyangka dia juga bisa membeli mobil. Mobil jenis apa yang dia kendarai? Teman sekelas bertanya. Seri BMW 7. Teman-teman sekelasnya menjadi gempar. Apa? Regine, apa kau bercanda? Chuck mengendarai BMW seri 7. Apakah dia dari keluarga kaya, seperti Regine? Tidak mungkin. Seorang pecundang akan selalu menjadi pecundang. Bagaimana ini mungkin? Mereka yang berasal dari keluarga kaya akan memiliki pesona tertentu. Apakah menurutmu pecundang seperti dia memiliki pesona semacam itu? Dia lebih baik sebagai pengemudi. Apakah dia sendirian? Salah satu teman sekelas bertanya. Tidak, dia bersama seorang wanita yang sangat cantik berusia akhir 20-an. Kata Regina. Kecantikan Willa membuatnya takjub. Chuck sangat beruntung bertemu dengan wanita kaya yang cantik. Apakah Chuck sebaik itu di departemen itu? Dia benar-benar tidak tahu. Regina sangat bingung. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Semua orang tahu apa yang dia maksud. Chuck adalah bayi gula bagi seorang wanita kaya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Semua orang tahu apa yang dia maksud. Chuck adalah bayi gula bagi seorang wanita kaya. Namun demikian, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Siapa mereka untuk mengatakan sesuatu tentang hal itu? Apakah menurutmu dia punya nyali untuk datang ke sini? Dia takut kita akan menertawakannya. Semua teman sekelas tertawa bersama. Hentikan. Ayo pesan makanan. Aku lapar. Kata Regina. Orang lain berhenti. Tentu saja mereka. Semua teman sekelas tertawa bersama. Hentikan. Ayo pesan makanan. Aku lapar. Kata Regina. Orang lain berhenti. Tentu saja mereka akan mendengarkan teman sekelas yang kaya. Chuck dan Willa berada di kamar pribadi dan sudah memesan makanan. Willa berdiri di dekat jendela, memandangi pemandangan di kejauhan. Share.
Mari, mari.